Jadi kali ini saya akan menyebutkan macam-macam masalah pada haid itu sebenarnya ada apa aja sih, ya kan? Ini saya kepikiran ngomongin semacam ini karena memang sebelum-sebelumnya banyak pertanyaan yang mengarah misalkan keguguran itu sebenarnya sudah banyak sekali penjelasan yang udah ada. Cuma kebetulan pertanyaannya nyampe ke video yang salah. Jadi sebenarnya nggak ketemu, padahal udah dijelasin begitu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang saya menyebutkan misalkan macam-macamnya apa gitu, nah teman-teman bisa tahu nanti saya nontonnya yang mana. Mengenai haid itu sendiri juga kan definisinya kan berbeda. Apa yang dimaksud dengan dokter dan juga dimaksud dengan teman-teman, ya itu beda pandangan. Kalau menurut teman-teman itu ya semua darah yang keluar dari vagina teman-teman anggap itu sebagai masalah haid. Tetapi kalau dari kita itu kan suatu proses yang peluruhan dinding rahim yang siklik, ya terjadi setiap bulan, ada waktunya, ada periodenya, jumlahnya, ya semacam itu kan. Tapi kan agak sulit kalau menyamakan persepsi ini dengan teman-teman. Jadi saya menggunakan permasalahan ini definisinya sesuai dengan teman-teman aja yang suka banyak teman-teman tanya. Kebetulan saya tadi sudah banyak lihat begitu ya. Nah sekarang apa aja sih masalah-masalah haid yang bisa terjadi pada seorang wanita? Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari umur ya, untuk teman-teman yang punya anak remaja ataupun ya teman-temannya sendiri adik-adik yang masih remaja baru dapat haid setahun, tahun keduanya tiba-tiba menjadi bermasalah atau menjadi banyak sekali. Nah itu adalah suatu permasalahan ya. Itu bisa saja terjadi untuk teman-teman yang masih remaja. Yang kedua, mengenai umur juga adalah untuk teman-teman yang sudah 40-an begitu, 46, 45, 45 ke atas lah begitu ya. Itu yang mulai haidnya juga nggak teratur ya kan. Nah itu juga nanti kita akan bisa bicarakan lagi di vlog-vlog selanjutnya. Lalu masalah yang lainnya adalah dari Anda dapat haid atau nggak dapat haid ya. Ini juga suatu permasalahan. Banyak teman-teman itu cuma menanyakan teratur atau tidak teratur. Kok saya tidak teratur ya dok, begini begitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita tanya-tanya lagi itu juga bukan hanya teratur atau tidak teratur, reguler atau tidak reguler, tetapi macam-macam ya. Bisa menjadi banyak atau sedikit, memanjang atau memendek, atau bahkan menjadi sedikit tapi melama begitu. Nah, di sini masalah yang lain adalah apabila Anda sebelumnya mendapatkan haid yang teratur, lalu sekarang tiba-tiba Anda nggak dapat haid. Nah, itu menjadi suatu permasalahan. Anda sudah menjadi 2 bulan atau 3 bulan, 4 bulan tidak dapat haid. Nah, itu juga menjadi suatu permasalahan. Masalah lainnya adalah haid yang menjadi banyak, yang seperti saya bilang tadi. Biasanya cuma 3-4 pembalut, sekarang jadi 6, 7. Gitu kan ya, kok jadi banyak ya. Ya nambahnya nggak langsung, pelan-pelan dari 3, lalu haid yang bulan depannya jadi 4 pembalut setiap hari gitu kan, lalu juga jadi 5, jadi kok makin banyak ya kalau setiap dapat haid itu. Nah masalah selanjutnya adalah haid yang memanjang. Haid yang dulu saya cuma 3-4 hari dok, lalu sekarang kok akhir-akhir ini bisa sampai 10 harian. Nah ini suatu masalah, nanti kita akan ngomongin juga masalah ini. Masalah selanjutnya adalah normal, jumlah haidnya biasa, tidak memanjang, ya sama 4-5 hari, tetapi sakit sekali. Nah itulah menjadi masalah juga. Yang masalah kelima tentang permasalahan kelima ya, apa keenam? Nggak tahu deh. Pokoknya masalah selanjutnya adalah bisa rame-rame gabungan, udah banyak, memanjang, sakit lagi. Waduh. Ya nggak, itu bisa aja kan terjadi. Ataupun sekarang haidnya yang flek-flek saja. Begitu juga untuk teman-teman yang dulu misalnya haidnya sekali, sekarang sebulan saya 2 kali dong. Di sini memang banyak beberapa teman-teman lain yang bilang, oh kalau siklus haidnya pendek ya bisa aja sebulan 2 kali. Tetapi kan nggak juga setiap bulan 2 kali. Setuju nggak? Ya kan? Itu juga suatu hal yang tidak normal. Kalau menurut teman-teman terkadang yaitu haid saya kadang-kadang 2 kali dok, normal itu begitu. Tapi bisa saja dari pandangan dokter itu sebenarnya bukan suatu hal yang normal. Mungkin ada sesuatu permasalahan di selain itu. Ditambah lagi, nah ini kemarin ada yang nanya, setelah senggama, dok saya ada keluar flek-flek. Kok setelah saya senggama saya dapat haid dok? Begitu ya. Nah ini juga suatu hal yang mesti dijelaskan. Tidak semuanya yang semacam ini itu normal.
kalau misalkan bicara tentang haid rasanya ya itu-itu aja ya. Tetapi kan banyak sekali kondisi yang berhubungan dari teman-teman yang lain juga begitu. Misalkan haid, bulan ini haid, bulan depan haid, selalu haid tiap 3 bulan, lalu bulan depan ternyata nggak haid. Bulan depan Anda menganggap ada flek-flek itu haid, tapi ternyata itu adalah suatu kondisi kehamilan misalnya. Sudah ada hamil, tes speknya positif, Anda nggak tahu. Ternyata hamil keguguran. Sudah keguguran dianggap haid pula begitu kan ya, ditungguin aja misalnya semacam itu. Nah itu pun suatu permasalahan nanti belakangnya, nanti kita akan ngomongin juga masalah-masalah semacam ini. Jadi sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan haid, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi yang menurut teman-temannya setiap orang berbeda-beda begitu kan. Jadi memang di sini tujuan awal saya adalah untuk mengetahui, oh macam-macamnya tuh semacam apa sih. Nanti kalau misalnya nanya sudah pada video yang tepat semacam itu ya. Nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan, cukup banyak teman-teman yang bertanya bahwa kalau haid nggak teratur, saya cek ke dokter lalu saya disarankan untuk kuret dok. Nah apakah ini harus dok? Tuh mungkin saya akan jelaskan lagi di next time. Tapi sekarang sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa jelas, nanti bisa tahu nonton videonya yang mana ya. Akhir kata saya Dr. Fernest mengucapkan terima kasih.